Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Serati, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Serati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini tanpa suatu alam apapun. Selawat serta salam marilah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat. Selasa tanggal 24 Oktober tahun 2023, diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Arianti Zahro SPDI Unit Kerja SD Negeri 1 Serati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kebumen. Susunan acara: 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Kebumen. 3. Sambutan kepala sekolah. 4. Inti. 5. Penutup. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Kebumen. Kepada beliau, Ibu Dewi Purwanti SPD SD, disilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Terima kasih. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Lugino SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru serta karyawan Negeri 1 yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik, khususnya kesehatan pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap bercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita andalkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita semua yang berkumpul di sini, termasuk umat yang besok akan menerima syafaat dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini saya dapat menghadiri acara diseminasi menyebarkan pengalaman atau budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Arianisa SPDI. Alhamdulillah untuk Ibu Arianisa pada tahun ini bisa mengikuti kegiatan yang semuanya mungkin dari Bapak Ibu guru sangat mengharapkan bisa untuk mengikutinya, karena ini salah satu kegiatan yang utamanya adalah meningkatkan pembelajaran di dunia pendidikan, sehingga kita dapat nanti menghasilkan output atau lulusan-lulusan yang berkompetensi atau berdaya saing unggul atau unggul, sehingga nanti bisa berdaya saing baik di lingkungan masyarakat khususnya dan pada bangsa dan negara kita beserta Indonesia pada umumnya. Selanjutnya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit memberikan sambutan pada acara diseminasi pada siang hari ini. Acara ini adalah salah satu bentuk kegiatan untuk menyebarkan pemahaman dan menambah pengalaman budaya positif. Semoga nanti Bapak Ibu guru dapat mengikuti dengan hikmah atau dapat mengikuti dengan baik, sehingga apa yang nanti disampaikan oleh pemakar yaitu Ibu Arianisa dapat kita terima dan mungkin dapat kita jadikan suatu pengalaman atau tambahan ilmu yang nanti bisa kita sampaikan kepada peserta didik di kelas kita masing-masing. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Lugino SPD. Acara yang keempat yaitu acara inti pemaparan diseminasi oleh beliau Ibu Arianisa SPDI. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Serati, dan tidak lupa kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir untuk menghadiri penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan kami sampaikan dalam kegiatan hari ini. Pertama-tama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan saya sampaikan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita membaca sholawat kita akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan waktu untuk saya menyampaikan materi apa yang sudah saya pelajari sebelumnya. Selanjutnya langsung kita ke materi. Perkenalkan, nama saya adalah Ariyanti Zahra. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kebumen, dan saya bekerja di SD Negeri 1 Serati, Kecamatan Ayah. Dalam budaya positif ada 8 poin yang sudah kami pelajari. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana keberpihakan kita berdasarkan kebutuhan murid. Dan pembelajaran dengan paradigma baru itu bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan profil pelajar Pancasila sendiri itu ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu mandiri. Ini adalah bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Kita dalam menerapkan pembelajaran sebaiknya dan seharusnya itu berpacu dengan profil pelajar Pancasila yang akhirnya nanti akan menghasilkan P5. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, hukuman, atau ancaman.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di dalam disiplin positif ada dua faktor. Yang pertama, faktor dari dalam diri yang disebut dengan faktor intrinsik, dan yang kedua yaitu ada faktor dari luar yang namanya intrinsik. Ekstrinsik. Terima kasih. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, atau yang lainnya. Contoh nilai kebajikan organisasi yaitu karena kita berada di sekolah. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua yaitu keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik untuk diri sendiri. Memberikan terbaik dari diri sendiri artinya menghargai kemampuan apa yang ada di dalam diri kita. Yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Motivasi perilaku yang ketiga tujuannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Dan selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama yaitu berupa hukuman. Hukuman itu ada yang sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Dari beberapa poin hukuman sudah sangat terlihat kalau hukuman itu pasti menyakitkan. Siapa yang dihukum nyaman? Tidak ada. Semuanya berperasaan tidak nyaman. Dan selanjutnya, selain ada hukuman, ada penghargaan. Penghargaan itu yang pertama, dengan adanya konsep disiplin dengan identitas gagal, penghargaan. Identitas gagal kok ada penghargaan sih? Bagaimana maksudnya Bapak Ibu? Iya, ya, penghargaan, disiplin, konsep disiplin. Kalau dengan penghargaan itu menjadikan satu tidak efektif.
Yang kedua, dapat merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan yang terakhir merampas menghargai dirinya. Sebetulnya ada lebih banyak dari ini, dan ini adalah hanya sebagai contoh saja. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi adalah identitas gagal, yang sekarang adalah identitas sukses. Yang pertama yaitu dengan konsekuensi. Disiplin dilakukan dengan konsekuensi. Yang pertama, penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan yang disebut dengan stimulus respon. Dan yang selanjutnya, murid menghormati peraturan. Yang keempat, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Restitusi itu kembali ke yang lebih baik. Yang pertama yaitu murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol yaitu dirinya memegang kontrol. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Yang selanjutnya, di dalam budaya positif ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Karena di sini adalah kebutuhan dasar manusia, jadi apa yang kita butuhkan maka kita harus bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, masih di dalam kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu bisa dengan makanan, kita membutuhkan pakaian, tempat tinggal, dan keamanan serta kesehatan. Itu untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua untuk manusia yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kasih sayang bisa dilakukan dengan dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian di dalam menjadi bagian dari kelompok. Kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya yaitu penguasaan. Harga diri itu penting, keinginan untuk dianggap, memimpin, dan berprestasi. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan itu bisa kita dengan mandiri, kita bisa memilih, mencoba hal baru, atau mampu mengendalikan dirinya. Mampu mengendalikan dirinya biasanya itu ketika kita marah dengan siswa. Yang selanjutnya yang kelima yaitu kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Kesenangan bisa kita peroleh dengan bermain, berhumor, berantusiasme dalam permainan, atau tertawa. Tertawa juga termasuk kesenangan. Ya. Poin yang selanjutnya yang di dalam budaya positif yaitu posisi kontrol guru. Ada beberapa posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Contohnya, patuhilah aturan yang ada di sekolah. Lalu berdiri kamu di depan kelas. Itu contoh kalimat yang keluar dari seorang guru sebagai penghukum. Yang kedua yaitu seorang guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kalimatnya bisa, sudah berapa kali ibu peringatkan kamu? Bu guru sangat kecewa kepadamu. Selanjutnya,
Posisi kontrol guru sebagai teman. Kata-kata yang sering diucapkan oleh seorang guru yaitu ayolah, 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 ayo, saling jaga ketertiban bersama. Buat Bu Guru bangga nak, kali ini tidak apa-apa kalau kamu salah. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kata-kata yang sering diucapkan, kamu sudah melanggar. Apakah kamu tahu peraturan dan konsekuensinya? Itu biasa yang diucapkan oleh guru ketika guru itu menjadi posisi pemantau. Ketika menjadi posisi manajer, yang sering diucapkan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Itu yang diucapkan oleh guru ketika menjadi manajer. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Di dalam pembentukan keyakinan kelas, kita akan mempertimbangkan yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari aturan. Nanti saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Yang selanjutnya yaitu berupa pernyataan universal atau lebih umum. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat, sedikit saja akan mudah diingat, misalkan 1 atau 2 kata. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Langkah-langkah dalam pembentukan kelas. Yang pertama yaitu berdiskusi tentang peraturan kelas. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Dan yang terakhir yaitu menempelkan keyakinan kelas di dalam ruang kelas masing-masing. Yang terakhir di dalam budaya positif yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu dilaksanakan apabila seringnya terjadi permasalahan antara guru dan murid. Karena itu, maka kita sebaiknya mengaplikasikan atau mempraktikkan segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu sama saja dengan kita menginterogasi atau menanyakan pembuat masalah. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Di dalam menstabilkan identitas, baik demikianlah Bapak Ibu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu saya minta tolong kepada Bapak Ibu semua untuk membuat keyakinan kelas. Tapi sebelumnya dimohon untuk berdiskusi terlebih dahulu 5 atau 10 menit untuk pembentukan keyakinan kelas. Monggo Bapak Ibu bisa dimulai.
Minimal berapa dulu? Semuanya minimal berapa? Banyak. Sedikit berarti boleh sedikit. Yang penting jawab kan ya. Ya kakak nih. Tambah info sama-sama dengan handphone. Bagi kelompok yang sudah selesai atau individu yang sudah selesai, boleh langsung ditempelkan jawabannya di depan kelas.
Depan itu dulu jawab dulu. Ya, terima kasih untuk yang sudah menempel jawabannya untuk keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang selanjutnya boleh dilanjutkan. Ya, terima kasih kepada Bu Topia. Ya, yang selanjutnya sebelumnya terima kasih untuk Bu Karni. Yang selanjutnya mungkin Bu Dewi, monggo. Jawabannya Bu Dewi kadang banget, Bu. Selanjutnya Bu Susi, monggo. Selanjutnya Pak Agino, mungkin jawabannya banyak banget. 2,5 juta. Terima kasih Pak Agino. Selanjutnya Pak Muhyiddin, dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya Dasari. Warna-warni. Oh, kalaunya warna-warni. Pak Daim. Iya, karena dalam pembelajaran juga kita menemui siswa yang bermacam-macam, berbeda-beda karakter sesuai dengan warnanya dan kebutuhannya. Terima kasih Mas Daim. Selanjutnya yang sudah dijawab. Ketua kelompok dari Utopia mau maju Utopia. Sudah semuanya jawaban yang sudah dirumuskan sudah tertulis dan ditempel di dalam kelas. Saya minta tolong kepada Bu Topia untuk membacakan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan sudah dibuat bersama. Monggo. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini saya akan membacakan keyakinan yang sudah kita buat. Tentunya dalam pembuatan keyakinan kelas ini kita sudah berkomitmen untuk menjalankannya bersama-sama. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Aryani Zandro bahwa dalam keyakinan kelas itu kita juga harus bertanggung jawab untuk melaksanakan supaya dalam pembelajaran di kelas nantinya dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak pun dengan kesadaran dia sendiri tanpa adanya paksaan, tanpa adanya hukuman, penghargaan dan lain sebagainya dapat menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat dengan penuh kesadaran sehingga nantinya dapat menumbuhkan disiplin positif yang kita harapkan bersama-sama. Saya mencoba membaca dari yang pertama.
Ini yang pertama adalah tidak boleh makan di kelas. Yang kedua, saat pelajaran tidak boleh bermain sendiri. Tapi biasanya terkadang tetap saja walaupun sudah membuat keyakinan kelas untuk tidak bermain sendiri, namanya juga anak ya, kadang kita juga orang dewasa pun ketika mengikuti sebuah acara atau diskusi pun kita kadang suka bermain HP ya. Yang ketiga, datang sekolah tepat waktu. Kalau ini biasanya sudah dilaksanakan dengan baik. Kadang anak-anak masuk jam 7.15, setengah 7 atau jam 6:15 mereka sudah pada berangkat. Yang keempat, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah ini biasanya kalau mengerjakan tugas tergantung anaknya masing-masing, ada yang rajin, ada yang tidak. Itu juga terkadang dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan di sekolah maupun lingkungan di rumah atau lingkungan keluarga. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Nah, kalau zaman saya dulu sekolah mungkin masih ada, tapi kalau sekarang mungkin sudah langka ya, tidak. Hanya 1-2 kejadian mungkin karena terlalu capek atau ngantuk. Nah, tapi jarang sekali kita temui anak tidur di dalam kelas. Gurunya Oh iya, sekarang gurunya yang ngantuk. Terus kerjasama menjaga kebersihan kelas. Nah ini biasanya sudah dilaksanakan. Yang angkat tangan sebelum bertanya dan menjawab pertanyaan. Nah ini bagus karena kita melatih melatih diri kita untuk selalu angkat tangan. Terkadang kita sendiri untuk menjawab pertanyaan kita tanpa raise hand atau angkat tangan langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Menjaga kebersihan kelas. Nah ini tadi sama ya. Saat ujian tidak boleh mencontek. Datang tepat waktu, sama mengikuti pembelajaran dengan serius, tepat waktu, bersikap ramah, disiplin, mengerjakan tugas tepat waktu, disiplin, datang tepat waktu. Nah, dari beberapa keyakinan kelas ini dapat kita simpulkan tadi. Yang pertama, disiplin, datang tepat waktu ke sekolah. Yang kedua, tidak makan di kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak boleh tidur di kelas. Kemudian apalagi ya, menjaga kebersihan kelas, mengikuti pembelajaran dengan serius. Tadi tambahannya misalkan tidak makan di dalam kelas saat pembelajaran. Itulah dari beberapa keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama dan sudah dapat disimpulkan bersama-sama. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dengan baik sehingga nanti bisa menghasilkan budaya positif yang baik dengan penuh kesadaran dari diri kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Tofia yang telah membacakan keyakinan kelas beserta pemaparannya. Ya, yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Sebelum sampai acara kesimpulan, ada ice breaking. Ini biasanya Bu Dewi dulu yang mengawali. Lagunya itu Cik Ini Kegunaan Dia. Ini seharusnya kelas kita tadi siap sedia. Monggo Bu Dewi dipimpin ice breakingnya dulu. Nanti yang lain mengikuti boleh. Ayo, berdiri gitu. Berdiri.
Mama dan Ibu berdiri di sebelah sana. Kita relax sebentar ya. Panjat jemput boleh, Bu? Ya boleh. Ya dimulai ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk tangan boleh ya. 1, 2, 3. Tambahin dong. Ada yang mau lagi mencoba menyanyikan SPK? Lagunya tidak Iya. suara saya juga. Yang terakhir ini seharusnya Madura sampai Papua. Oke. Yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dari Bapak Ibu Guru. Adakah yang ingin ditanyakan dari materi yang saya sampaikan siang hari ini? Kepada Bu Sutia. Ya saya mau tanya ini yang tadi dari kelima posisi kontrol guru, manakah yang paling tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran di sekolah? Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Supia untuk pertanyaannya. Dari kelima posisi kontrol guru, manakah di antara 5 itu yang paling tepat kita lakukan sebagai pendidik di sekolah? Ya, dari kelima kontrol guru itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang paling tepat kita lakukan yaitu manajer. Kenapa kita memilih manajer? Karena manajer itu adalah pengelola. Kita mengelola kelas, kita mengelola alat pembelajaran, kita mengelola diri kita sendiri untuk mengontrol emosi dan lain sebagainya ketika pembelajaran atau ketika kita menemui masalah. Jadi posisi kontrol yang paling tepat yaitu manajer. Ngaten Ibu? Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin? Oke. Sudah cukup? Oke. Selanjutnya yaitu sesi kesimpulan. Kesimpulan pada siang hari ini yaitu yang pertama, hukuman dan penghargaan tidak dapat mengubah perilaku salah peserta didik dalam jangka waktu yang lama. Kesimpulan yang kedua, setiap perilaku peserta didik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Seseorang akan melakukan sesuatu dengan hati jika dia meyakininya, tidak dengan paksaan dan lain sebagainya. Kesimpulan yang ketiga, guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai manajer di dalam pembelajaran. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu dengan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah sangat baik untuk diterapkan kepada peserta didik. Demikian tadi pemaparan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman di dalam budaya positif. Ya. Oh ya, mungkin masih ada yang dirasa kurang atau bagaimana, boleh kepada ada yang mau menambahkan terkait dengan presentasi saya hari ini. Waktunya masih 46 masih lama. Ini 60 jam nih. Oh sudah. Saya masuk kita ya, kepada Pak Muhlisin yang mau menambahkan, boleh silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Di depan Mas biar kelihatan batang hidungnya. Oh, jangan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ariyanti Sahro yang tadi sudah proses penyebaran pemahaman atau diseminasi budaya positif. Saya hanya ingin mengapresiasi saja, ini materinya sudah bagus, terus pesertanya tadi sudah aktif, ada kolaboratif dan juga energik. Tadi pada waktu speaking-nya itu sungguh luar biasa, Bu Dewi sampai goyang-goyang. Semoga dengan adanya diseminasi ini nanti kita sebagai pendidik bisa menerapkan di kelas-kelas kita, ya, tidak hanya Bapak Ibu yang CGP saja, tapi seluruh Bapak Ibu bahkan tenaga pendidikan yang ada di SDN Negeri 1 Srati ini. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Muhlisin. Yang selanjutnya yaitu ucapan terima kasih dari saya kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan hadir untuk mengikuti diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dari saya banyak kekurangan dan tentunya banyak kesalahan dari akhir sampai awal, dari awal sampai akhir. Terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparan diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Ariyanti Sahro SPDI. Saya selaku
Ya, acara yang kelima yaitu penutup. Sebelum acara saya tutup, dari awal sampai akhir banyak tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lagi berbagi. Lebih cocokkan gue tambahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang izin? Tidak. Semuanya sehat? Sehat. Pertemuan kita pada hari ini kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran untuk sekian hari, alangkah baiknya kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Ya, ada yang sudah tahu keyakinan kelas itu apa? Segala sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama tentang keyakinan kelas. Kita harus mengetahui pentingnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah sebagai tujuan yang akan menjadi landasan dalam memecahkan masalah atau permasalahan yang ada di dalam kelas. Contohnya masalah di dalam kelas apa? Bertengkar. Ada bertengkar. Bertengkar itu termasuk perbuatan negatif atau positif? Negatif. Berarti itu termasuk keyakinan kelas atau bukan? Bukan. Nanti di akhir pembelajaran kita akan menuliskan yang mana yang disebut dengan keyakinan kelas, yang mana yang bukan keyakinan kelas. Artinya kalau keyakinan kelas itu adalah segala perbuatan yang positif, bukan yang negatif. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena tadi keyakinan kelas itu berfungsi untuk memecahkan masalah. Sesama teman kita harus menghormati. Berarti kalau menghormati ketika ada teman bertengkar, ya dihormati, jangan sampai bertengkar. Selanjutnya, mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk kita terapkan? Kenapa keyakinan itu penting? Karena dijadikan sebagai peraturan. Kalau sudah ada peraturan berarti tidak boleh dilanggar. Contoh yang lain yang tadi disebutkan oleh Hanif apa? Peduli. Maksudnya apa? Sesama teman harus peduli. Ada teman kalian yang tidak membawa pulpen, tidak membawa buku. Kalau pulpen itu minta apa pinjam? Minta apa pinjam? Meminta. Karena isi dari pulpen itu akan berkurang. Berkurangnya untuk apa? Untuk menulis. Kalau meminjam tidak digunakan, hanya dilihat. Kalau buku dipinjam apa diminta? Buku dipinjam, terkecuali kalau
pinjam. Kalau pinjam berarti kita membaca isinya boleh. Terus selain membaca dan lain sebagainya. Kalau meminta itu pentingnya keyakinan telah. Yang selanjutnya, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan yang efektif? Dengan berdiskusi. Bu Guru sudah menyiapkan kertas. Ini namanya kertas apa ya? Yang jelas kertas kosong. Ini namanya kertas manida yang warnanya putih dan lebar. Ini nanti diisikan dengan jawaban atau pendapat kalian. Guru akan membagikan yang namanya stick note. Ini namanya apa? Stick note. Jangan lupa stick note. Kertas yang warnanya macam-macam. Itu namanya. Ada yang warna kuning, ada yang warna pink. Ini warna apa? Kuning. Hijau. Ini namanya ya campuran. Ada yang warna pink, ada yang warna hijau. Nanti itu banyak boleh dibagi. Ini juga. Kalian nanti menuliskannya jangan di kertas yang ada lemnya. Kenapa? Yang ada lemnya nanti berguna untuk menempel. Ada yang belum? Itu kan banyak kan di mana? Sudah mendapatkan semuanya? Sudah belum? Sudah. Kalau sudah, sekarang Guru akan memberikan beberapa contohnya. Ya. Kalian sudah bisa membedakan mana yang positif, mana yang negatif, mana yang terpuji dan mana yang tercela. Contoh perbuatan tercela apa? Membuli, tadi yang sudah disampaikan. Terus selain membuli, bertengkar, itu contoh yang perbuatan tercela. Sekarang contoh perbuatan terpuji yang berada di sekolah atau di kelas. Menghormati, sikap saling menghormati. Terus apa lagi? Membantu teman, itu bisa di sekolah, bisa juga di kelas. Terus apa lagi? Sampai diingat, nanti itu dituliskan. Menghargai, menghormati, membantu, terus apa lagi? Peduli, menyayangi. Yang kedua gak ada suaranya. Kalau nikah itu kita bekerja
tidak ya? Kalau di dalam kelas itu sebaiknya bergotong royong, tidak boleh bertengkar dan lain sebagainya. Sudah ada gambaran apa yang akan kalian tuliskan? Ya, sebaiknya tadi berbeda dengan teman yang ada di sampingnya. Jawaban satu, misalkan punya Harun berbeda dengan punya Rito, berbeda dengan punya Fadil. Karena kita beragam, karena kita banyak orang. Masa jawabannya terus kamu? Keyakinan kelas yang pertama nanti adalah saling menghormati. Saling menghormati semua. Ya harusnya bermacam saling menghormati, disiplin, menjaga kebersihan, menyayangi, peduli, gotong royong dan lain sebagainya. Sudah ada gambaran? Ya, yang sudah boleh langsung dituliskan. Tulisannya yang besar biar terbaca. Ingat tulisnya jangan yang ada lemnya ya, karena lemnya untuk menulis. Silakan guru beri waktu untuk menulis. Menulis sama lemeng. Ya, contohnya di sininya, ya di depannya. Tulisannya yang besar biar terbaca, ya. Contohnya lagi, kalau di dalam kelas ya, di dalam lingkungan sekolah, itu sebaiknya berlarian atau jalan. Contohnya, apa sih di dalam kelas lari-larian? Boleh. Di dalam kelas boleh berisik? Tidak boleh. Di dalam kelas boleh makan? Tidak boleh. Terus lagi, perhatikan contohnya ya. Ketika ada tugas, ketika ada PR, sebaiknya dikerjakan tepat waktu. Itu juga termasuk peraturan apa keyakinan kelas? Keyakinan ya. Tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Tidak boleh mencontek. Terus apa lagi? Tidak boleh mencontek, mengerjakan tugas tepat waktu, membawa semua buku pelajaran sesuai dengan jadwal. Jangan semua buku dibawa, tak saya kira-kira. Paham? Sudah semuanya? Lebih dari satu boleh kan? Kertasnya guru pembinanya banyak. Lebih dari satu boleh. Ya, yang belum. Satu kertas ini peduli contohnya. Sudah. Ganti kertas yang lain contohnya. Gotong royong. Ganti kertas yang lain contohnya. Disiplin. Menghormati. Dan lain sebagainya. Nanti kalau kurang, kertasnya masih banyak di buku. Ya? Tidak usah dilepas, dilepasnya nanti ketika akan ditempel dia. Lebih banyak lebih baik. Tidak boleh mencontek. Itu juga termasuk keyakinan kelas. Ya.
Jujur. Ada lagi? Zaki Fajri sudah belum? Masih ada yang kurang kertasnya? Tidak? Coba dari sekian banyak 1, 2, 3, 4, 12 orang yang memiliki suara paling keras siapa? Yang biasa teriak-teriak di kelas? Ya, ayo. Sudah? Bisa dicatatkan? Zaki sudah? Zaki mau tulis apa sih? Di kelas itu harus bahagia, ya atau tidak? Bahagia. Aduh, karena biasanya ada yang menangis di kelas. Menangis itu bahagia pasti. Di kelas itu harus bahagia. Berbuat baik kepada orang tua, maksudnya orang tua di sekolah itu adalah guru. Aiza, dulu tunggu Zak. Satu saja tidak apa-apa, Zak. Kira-kira mau apa? Sudah? Apa? Peduli, boleh? Ditempel. Gak apa-apa. Jangan takut sobek. Ya, itu boleh. Ya. Ada 1, 2, 3, 4. Bu guru berterima kasih dan kita akan bertepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, Bu guru minta salah satu dari kalian untuk membacakan ya. Kalian bacakan dulu yang pertama. Nanti yang kedua itu Hanif. Katanya suaranya yang besar. Ya, tidak boleh bermain di kelas. Selanjutnya, menghargai. Selanjutnya, gotong royong. Selanjutnya, mengerjakan PR tepat waktu. Selanjutnya, gotong royong. Selanjutnya, tidak boleh mencontek saat pelajaran atau ulangan. Selanjutnya, menghargai pendapat teman. Selanjutnya, saling menghormati. Selanjutnya, peduli. Tepuk tangan untuk Mbak Belia. Nanti dulu ya, tadi ya. Yang pertama, keyakinan kelas yang untuk diterapkan di kelas 4. Yang pertama, tidak boleh bermain di dalam kelas. Tidak boleh bermain di dalam kelas. Contohnya, permainan apa yang biasanya dilakukan di dalam kelas? Yang sering berlari-lari. Terus, sering berlari-lari. Bermain bola. Berlarian bermain bola itu membahayakan. Berlarian berarti kejedot, nangis, kesandung. Kalau bermain ya tabrak-tabrak juga bisa. Sebenarnya menolong. Kalau bermain bola apa yang terjadi? Akibatnya apa bermain bola di dalam kelas? Mengenai lampu, mengenai kaca dan lain sebagainya. Menghargai, saling menghormati. Sesama teman harus menghormati. Selanjutnya, mengenai
meminta, bukan kita meminjam. Terus menyayangi sesama teman tidak boleh berantem, karena ini sudah menjadi keyakinan kelas, maka kita laksanakan bersama. Selanjutnya ada jujur. Keyakinan kelas yang selanjutnya yaitu jujur. Jujur ketika ulangan, artinya tidak mencolek jawaban orang lain atau jawaban teman. Disiplin. Berangkat sekolah, masuk kelas tepat waktu. Disiplin tugas, disiplin aturan, disiplin seragam. Pakai seragam, tidak boleh pakai sandal. Ketika ada orang yang berbicara di depan, yang lain juga mendengar, itu termasuk keyakinan kelas menghargai. Tidak menjadi keyakinan kelas, kenapa dilanggar, Mas? Ketika ada ibu guru berbicara, kan sebaiknya mendengarkan. Ada menghargai, ada menghormati. Selanjutnya, bekerja sama. Bekerja sama bisa dilaksanakan ketika melaksanakan tugas kelompok, piket upacara bendera, dan lain sebagainya. Nah, dari setiap keyakinan kelas
dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.